Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi nih dengan konten breakdown karakter dari serial One Punch Man, dimana yang menjadi sorotan utama kita kali ini adalah Amai Max. But sebelum kita lanjut ke konten ini, mungkin agak mengandung spoiler sih, karena kan sedikit menyinggung webcomic versi One Sensei guys. Well, pastikan kalian adalah orang yang cukup toleran soal spoiler ya. So, informasi penting gak penting apa aja yang udah aku siapkan khusus untuk kalian. Udahlah ya, langsung aja kita mulai ke konten ya guys. Let's go! Amai Mas merupakan pahlawan kelas A nomor 1. Dia memiliki wajah yang tampan, terus rupawan layaknya artis pujaan. Maka dari itu, selain menjadi pahlawan, dia juga seorang aktor di panggung hiburan guys. Mulai dari menyanyi, berakting, hingga model, semua dia jalanin. Apalagi dengan status kepahlawanannya, yang membodoh itu mudah terkenal dan dianggap sebagai artis sekaligus pahlawan paling dikenali di seluruh dunia. Wajah dari Amai Mas emang kelewat tampan sih. Dia tuh punya proporsi muka yang pas kayak aktor pada umumnya. Mulai dari style rambut hingga style fashion, nyaris sempurna guys. Terlebih bila di hadapan kamera, Amai Max itu menjelma menjadi sosok yang karismatik dan begitu mendambakan tugasnya sebagai pahlawan. Mungkin ini agak sulit diterima oleh banyak pihak, tapi buat aku pribadi ya, Amai Max ini adalah salah satu karakter favorit sih. Kenapa bisa gitu? Tentu ada alasannya sih. Kita bahas secara umum dulu lah ya. Amai Max dikenal sebagai sosok yang rada ngeselin lantaran kan dia suka ikut campur, seolah-olah ya emang cuma dia tuh pengen nunjukin sisi kerennya doang guys. Misalnya di dalam arc Infansi Boros deh, Amai Max hanya ditampilkan sedikit dengan sifat yang sombong, kemudian menyikat habis semua monster yang udah ditangkap ketika itu. Sehingga banyak pihak khususnya dari para pahlawan sendiri menganggap bahwa Amai adalah orang yang seenaknya sendiri. Bicara masalah kesombongan, dia juga menjadi orang yang sangat percaya diri nih dengan kemampuannya guys. Dia dengan sombong menyebut bahwa dirinya sengaja nggak mau naik ke kelas S. Kondisi ini diperparah juga dengan hobinya yang mengetes kelayakan pahlawan kelas S. Seperti halnya Genos ketika diangkat menjadi pahlawan kelas S setelah baru diresmikan menjadi bagian asosiasi pahlawan. Ya, klaimnya sih dia menjadi peringkat 1 kelas A demi mencegah orang-orang yang nggak layak melangkahinya guys. Sehingga mereka yang ada di pahlawan kelas S adalah pahlawan yang benar-benar pantas menurut dia. Sekilas kayak siapa ya? Suka ngatur-ngatur gitu lah guys. Dan ditambah lagi dengan hobinya yang suka merendahkan orang lain. Tak terkecuali pahlawan kelas S itu sendiri. Tercatat nih guys, dia hanya menghormati Saitama dan King semata doang. Dalam suatu kesempatan dia tuh bahkan pernah menanyakan kredibilitas Zombie Man yang gak bisa mati dengan memberi pendapat perihal pantaskah dia dianggap sebagai manusia dan disebut sebagai pahlawan, sedangkan kekuatannya aja mencurigakan. Ya, Amai Max itu emang bertingkah semaunya sih guys. Oke, melihat perilaku yang sombong terus cari perhatian dari Amai Mas, apakah sesuai dengan kekuatan yang dia punya? Jawabannya sih iya guys. Amai Mas itu kuat banget. Dia diperlihatkan mempunyai gaya bertarung yang cukup elegan. Serangan yang biasa dia gunakan itu merupakan gerakan pukulan dengan telapak tangan terbuka guys. Kemudian dia menyerang musuh dalam sekejap. Serangan tangan miliknya itu bagaikan sebuah pedang tak kasat mata yang bisa membelah apa aja yang dikenainya. Ditambah serangan tersebut sangat-sangat cepat sampai membuat musuh itu nggak sempat untuk mengelak. Di pertarungannya saat konser melawan monster bawahan Boros hingga melawan Dues bisa diatasi dengan mudah cuma dengan satu tangan pula. Dia mengklaim semisal dirinya itu bahkan lebih kuat dari beberapa pahlawan kelas S saat ini. Misalnya dia yakin kalau dia itu lebih kuat dari Atomic Samurai serta Flashy Flash. Tapi apakah benar? Ya udahlah, kapan-kapan aja kita coba bandingkan lah ya, di lain kesempatan aja guys. Saat ini pun meski sempat babak belur, Amai Mas ini masih bisa bangkit guys dan membantu di pertarungan melawan klon dari Black Sperm. Tentunya dengan cara bertarung yang sama. Di sini tuh seolah menunjukkan juga selain kecepatan terus kekuatan, daya tahan yang dimilikinya juga bukan sembarangan. Jadi meski sifatnya emang nyebelin sih, tapi kalau bicara soal kemampuan, dia tuh emang layak lah untuk disombongkan. Walau tetap ngeselin di beberapa kesempatan sih. Tapi ya saat kita bicara masa lalu maupun bagaimana Amai Max itu ke depannya, aku yakin lah pandangan kalian soal karakter yang saat ini bakal berubah 180 derajat. Pada arc penyerangan asosiasi monster guys, saat ini kan banyak menghadirkan kisah menarik tuh, termasuk menyangkut Amai Max. Tanpa aba-aba maupun perintah, Amai Max itu memutuskan untuk datang sendiri ke markas asosiasi monster.
Yang sebenarnya itu misi ini masih bersifat rahasia dan hanya dilakukan oleh pahlawan kelas S aja. Itu pun dengan mengesampingkan Bang serta Genos. Makanya tindakan Amaimax ini bisa kita artikan adalah ya tindakan semena-mena lah guys. Di awal sih keren ya kan, dia tuh bisa nahan dan bahkan membuat Dues kalah. Namun keadaan berbalik ketika dia tuh ngelawan Father Ugly. Padahal si Father Ugly ini kan kewalahan pas lawan Tatsumaki. Tapi saat ngelawan Amaimax, ini malah mendominasi guys. Seolah menggambarkan perbedaan yang jauh antara pahlawan kelas A dengan pahlawan kelas S. Alasan utama Amaimax itu bisa dibuat hancur karena Doi itu begitu fobia melihat kejelekan Father Ugly yang udah menembus galaksi guys. Ih gila lu, body shaming. Ditambah kebencian Father Ugly akan ketampanan Amaimax yang membuat dia tuh terus menghajar wajah Amai. Peristiwa ini pun menimbulkan banyak pertanyaan sih. Kenapa Amaimax itu begitu fobianya dengan wajah jelek dan buruk rupa gitu? Tentu ada alasannya dong guys. Makanya untuk menjawab itu kita perlu sedikit wisata aja lah ke masa lalu kisah Amaimax sebelum ia terkenal sekarang. Dulunya Amaimax itu adalah sosok yang gak good looking serta memiliki nama asli Byuto. Meski begitu, dia tuh berpikir walau dengan wajah yang gak terlalu tampan, dia ingin mempercantik hatinya. Karena prinsip itu, dia tuh menjadi suka melakukan hal baik seperti memungut sampah. Sampai akhirnya terbukalah kesempatan untuk menjadi pahlawan guys. Apalagi ketika itu tesnya gak seketat sekarang. Jadi ya dia bisa lolos lah. Nah, merangkak nih dari pahlawan kelas C, dia kemudian sukses memperkuat dirinya dan berada di kelas B. Yang disusul dengan dirinya yang menjadi populer. Tapi di saat yang bersamaan, Byuto ini gak pede akan wajah yang gak good lookingnya itu loh. Alhasil dia selalu mengenakan topeng dan membuat nama pahlawan menjadi Secret Mask. Ya mau disembunyikan seperti apapun ujung-ujungnya bakal ketahuan sih. Karena di pertarungan ya melawan monster, wajah Byuto ini akhirnya ketahuan guys. Anehnya saat itu wajah Byuto itu berubah menjadi tampan dan malah mendapatkan dukungan. Seiring berjalannya waktu, Byuto menyadari ada yang salah nih dengan dirinya. Dan terungkaplah guys, karena ketakutannya sampai mengutuk wajah jeleknya sendiri. Hal itu yang mengubah dia menjadi monster sepenuhnya. Dan karena menjadi monster juga nih, wajah yang lebih tampan berhasil dia dapatkan. Nah, pemikiran baru pun terlintas nih di benak Amaimax. Melihat kepopulerannya yang lebih cepat sekarang menjadi pertanda bahwa good looking masih segalanya. Benarkah yang dibilang Amaimax guys? Ya, tapi itu di masa lalu. Gimana Doi sekarang? Kalau di versi webkomiknya sendiri guys, Amaimax ini nanti jadi salah satu orang yang tahu kehebatan Saitama. Dia mengagumi Saitama dan cerita masa lalunya tadi pun dia ceritakan nih kepada si gundul yang satu itu. Cuma ya kalian tahu sendiri lah ya Saitama kayak mana orangnya. Dia sama sekali gak peduli perihal begituan. Sian banget ya, salah curhat dia tuh. Ya insiden luar biasa pun yang mengubah hidup Amaimax pun terjadi guys. Monster yang bernama Pesky Clown membuat kekacauan dan mengancam keselamatan banyak orang. Amaimax yang mencoba menahannya, namun Pesky Clown rupanya sangat kuat. Ditambah adanya satu momen yang membuat Amai menjadi lengah guys. Yaitu dia memiliki pilihan yang sulit, membiarkan dirinya kalah demi mencegah transformasi monster atau berubah menjadi bentuk aslinya karena memberi kekuatan yang lebih hebat. Ya emang udah dibilang tadi kan, semisal Amaimax itu adalah pahlawan yang sombong dan mementingkan popularitas dan seenaknya juga. Tapi dibalik semua itu, jiwa kepahlawanan yang dia miliki juga bukan sembarangan guys. Amaimax akhirnya membuang semua idealismenya soal ketampanan dan menjaga image itu. Di saat itu keselamatan banyak orang lebih penting baginya. Berubahlah dia menjadi monster sepenuhnya dan menambah kekuatan yang luar biasa. Wujud aslinya Amaimax pun diketahui semua orang guys. Dan apa yang ditakutkan oleh Amaimax di masa lalu nih soal kebencian orang-orang akan wujud buruk rupanya, ya bener adanya. Nih masyarakat yang gak tahu diri ini nih, padahal udah diselamatin tapi malah mengejek dan menghina Amai guys, yang udah berjuang mati-matian. Di tengah keputusasaannya itu, akhirnya Saitama tuh datang dan menyebut bahwa Amaimax ini bener-bener keren. Makin besar deh tuh rasa kagum Amaimax kepada Saitama. Ya emang sih Amai ini kan punya sifat negatif, tapi semua itu gak terlepas dari kerasnya kenyataan orang-orang yang suka menaruh perhatian pada mereka yang good looking doang gitu. Keputusannya untuk membuang semua kesan itu demi menyelamatkan banyak orang layak sih mendapat apresiasi yang besar dari kita semua guys. Karena kalaupun mau,
Amai Max itu bisa aja pura-pura kalah demi menjaga eksistensinya. Tapi sekali lagi, jiwa kepahlawanannya lebih mementingkan banyak orang yang membuat dia itu terus berjuang, guys. Ya, oleh karena itu, Amai Max itu menjadi salah satu karakter yang patut kita perhatikan lah. Penampilan monsternya si Amai Max ini emang digambarkan jelek banget sih, guys. Dan bongkok pula ya kan. Namun transformasinya nih menjadi monster membuat dia itu mendapat tambahan kekuatan, kayak mulai dari daya tahan, terus serangan, hingga kecepatan. Terus regenerasi yang dimilikinya juga tinggi, jadi mau dilukai seperti apapun, dia tuh bisa cepat pulih kembali. Oke, itu dia guys observasi kita nih mengenai Amai Max. Menurut kalian, apa yang menarik dari Amai Max? Ya, kalau menurut gue sih dia good looking, di versi bukan monster. Mata cewek gak pernah bohong guys. Yaudahlah ya, untuk versi kalian monggo disampaikan di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.